Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, pagi hari yang berbahagia ini Allah hadirkan kita dalam majelis yang mubarak ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikannya sebagai amal saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya menjadi sebab Allah mendatangkan untuk kita, melimpahkan bagi kita semuanya rahmatnya dan ampunannya. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari berbahagia ini jamaah sekalian rahmani rahmakumullah, kita akan berbicara tentang sebuah hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, Imam Ahmad dan yang lainnya, dari Abu Kabsyah Al-Anmari radhiyallahu taala anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya dia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasatun uqsimu alaihinna." Tiga perkara yang aku bersumpah, menyumpahi tiga perkara tersebut. Wa hadithukum haditsan fahfadhuhu, dan aku akan sampaikan kepada kalian sebuah hadis, maka hafalkan, jaga ia. Apa kata Nabi? Manaqasa malu 'abdin min sadaqah, tidak berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Wala dzulima 'abdun mazlamatan, dan tidaklah seorang hamba dizalimi dengan satu kezaliman, fa sabara 'alaiha, lalu dia bersabar di atas kezaliman itu, illa zadahullahu izzan, melainkan Allah tambahkan kepada dia kemuliaan. Wala fataha 'abdun baba mas'alatin, dan tidaklah seorang hamba membuka satu pintu minta-minta, illa fatahallahu alaihi baba faqrin, melainkan Allah akan buka atasnya pintu kemelaratan. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, hadis ini memberikan atau mengajarkan kepada kita akan tiga tabiat, ya, tiga perilaku. Tiga tabiat atau tiga perilaku yang saking pentingnya tiga perkara ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai menyumpahinya. Disumpahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku bersumpah, ya, disumpahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala al-muallif, berkata muallif pensarah kitab ini, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasah, tiga perkara. Wal muradu biya khisalun, yakni tiga khisal, tiga tabiat, tiga perilaku. Ya, li'anna tanwin fil kalimat tanwinu iwadin, dikarenakan huruf tanwin, ya, pada kalimat tersebut adalah tanwin iwad, ya, tanwin pengganti kata yang tersembunyi. Wal ma'ruf, dan yang dikenal, annal adada salasa yukhaliful ma'dud fit tadhkiri wat ta'nis, yaitu bahwasanya jumlah tiga itu menyelisihi yang dijumlahi dalam tadhkir maupun ta'nis, di dalam menjadikan satu kata itu mudzakkar atau muannats, yaitu dalam istilah ilmu nahwi, ya. Jadi ma'dud yang isim bilangan dalam tadhkir pembentukan isim mudzakkar, dan ta'nis pembentukan isim muannats, itu berbeda, ya. Falima dalam yaqul an-nabi salasu, tapi salasah gitu, ya.
Wa qala thalatha, beliau mengucapkan thalatha, mata ma'nal ma'dud khisal. Sementara ma'dudnya, isim bilangannya itu adalah khisal, maka jawabannya adalah annal ma'dud idza khudiba jaza al-wajhan bil adad. Ma'dud isim bilangan itu, ini sedikit ke ilmu napa jenenge bahasa Arab ya. Ma'dud isim bilangan itu jika dihilangkan ma'dudnya, tinggal adadnya, maka jazal wajhan bil adad. Ya, boleh mudzakkar, boleh muannats. Wa mithluhu qaulun nabi, dan contohnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana thumma atba'ahu sittan min syawal. Ya, barang siapa puasa Ramadan kemudian dia mengikutinya dengan 6 hari dari bulan Syawal. Nabi SAW menyebut sitan dengan bentuk mudzakkar, ya. Wal maghdubu ayyam, sementara yang dihilangkan adalah ayyam. Ya, kalau disebutkan ayyamnya maka jadi sitata ayyam, ya, 6 hari. Walam yakul sittah, dan Nabi tidak mengatakan sittah. Kenapa? Li'annal ma'duda idza khudiba jazal wajhan min at-ta'nits wa at-tadhkiri fil adati. Karena kan isim bilangan itu jika dihilangkan isim bilangannya, tinggal ma'dudnya saja, maka boleh dua bentuk, apakah dalam bentuk mudzakkar atau dalam bentuk muannats. Paham Ibu? Paham ini? Hah? Paham teman-teman? Dianggap paham betul nggih? Jadi bilangan 3, ya, bilangan 3 dalam bahasa Arab salasah atau salasun itu kalau isim bilangannya yang dibilangi itu mudzakkar, maka bilangannya itu muannas, ya. Salah satu ayyam, karena yaumun mudzakkar, maka bilangannya harus muannas, ya. Tapi kalau yang dibilangi itu adalah muannats, maka dia harus mudzakkar. Itu maksudnya. Tapi tatkala bilangannya yang dibilangi ma'dudnya itu dihilangkan, maka dia boleh mudzakkar atau boleh muannas, begitu. Paham Ibu-ibu? Insyaallah paham ya? Ada halaqah bahasa Arab? Ada Bu? Ada enggak? Ada ya. Kalau ada alhamdulillah, silakan diikuti. Tapi butuh kesabaran. Karena kadang-kadang sering sekali halaqah bahasa Arab itu hanya bertahan setengah jilid. Hanya bertahan setengah jilid. Wow, daftar pertama 50 orang gitu ya. Dapat pertemuan karek 5 Bu. Subhanallah. Dan itu di mana-mana ya, itu di mana-mana. Ya, tapi kalau di Pandan alhamdulillah saya bikin halaqah takmili itu sekarang sudah sampai jilid 2 halaman pelajaran yang ke-15 ya. Itu programnya sebenarnya program untuk anak SMP, SMA yang tidak mondok, kita jaring ke sana. Ternyata yang terjaring bapak-bapak dan ibu-ibu. Ya, tapi alhamdulillah mereka istiqomah. Sudah bisa i'rab sekarang, masyaallah ya, sudah bisa meng-i'rab karena pelajarannya kita fokuskan kepada nahwu. Tapi jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya, makanya kalau saya ke toko beli kitab Durusul Lughah bahasa Arab itu, jilid 2 ada. Loh, sampai jilid 2. Jadi tokonya tuh heran, kenapa selama ini yang paling laris jilid 1, Bu? Paling laris itu jilid 1, Bu. Ya, kenapa? Jilid 1 buyar. Bikin halaqah lagi, jilid 1 lagi, buyar lagi. Bikin halaqah lagi, jilid 1 lagi, buyar lagi gitu ya. Begitu saya beli jilid 2 itu heran tokonya, Bu. Sampai jilid 2 saja ini. Subhanallah ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah. Memang bahasa Arab butuh kesabaran ya. Butuh kesabaran. Kadang ndak iso ngono wis minggu ngarep ya. Hari ini misalkan ya ditanya disuruh ngerjakan ndak iso minggu ngarep wis isin wis kewapok ndak iso aku ingin ngono. Nah ini itu tergoda sama setan, sudah terkena jeratnya setan sehingga dia tidak mau belajar, tidak mau melanjutkan. Baik. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Sekarang kala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, uqsimu alaihin, aku menyumpahi mereka. Hadza yadullu ala jawazil halif min istikhlaf.
Ya. Jadi ini menunjukkan bolehnya bersumpah ya karena permintaan sumpah. Jadi bolehnya bersumpah, uqsimu alaihin, aku bersumpah. Ya, aku menyumpahi ya. Wa faidatu hadzal qasam at-ta'kid, dan faidah daripada sumpah ini adalah at-ta'kid, yaitu dalam rangka untuk memberikan penegasan. Maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah menyumpahi sesuatu, itu Nabi ingin menegaskan sesuatu, ingin ditegaskan gitu ya. Maka di sini kita jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala, termasuk di antara adab kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nanti disebutkan sini tidak banyak bersumpah. Ya, wa huwa yahmilu ala qabulil kalam markhis ala al-wasiyah. Dan itu membawa sumpah itu ya berkonsekuensi, memotivasi untuk menerima ucapan tersebut. Ya, wal hifz ala al-wasiyah, dan memperhatikan wasiat yang dikemukakan berikutnya. Jadi kalau Nabi SAW menyatakan uqsimu alaihin, aku bersumpah, itu menegaskan sesuatu, perkara yang akan disumpah ini perkara besar, perkara yang utama gitu ya, yang harus diberikan perhatian besar begitu. Tidaklah sesuatu yang Nabi SAW menyumpahinya itu perkara-perkara remeh. Kalau bersumpah itu harus perkara besar, perkara yang berat, perkara yang penting, jangan perkara remeh. Nanti lagi akan kita bahas. Ya, wal qasamu, dan sumpah itu qalilun fi hadis Rasulillah, itu sedikit dalam hadisnya Rasulullah SAW. Fa inna Allah ta'ala naddaba ila dzalik, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Allah Subhanahu wa taala menganjurkan demikian, mendorong, memotivasi untuk mensedikitkan sumpah. Allah taala berfirman, wahfadzu aimanakum, jagalah oleh kalian sumpah-sumpah kalian. Di mana di dalam memahami ayat wahfadzu aimanakum, jagalah oleh kalian sumpah-sumpah kalian itu, wal muradu min hadhihi al-ayat salasatu umurin. Yang dimaksud, dituju dari ayat ya wahfadzu aimanakum, jaga sumpah-sumpah kalian itu ada 3 perkara. Al-awwalu, yang pertama, al-iqlalu minal halif, sedikit sumpah, ojo gampang-gampangan sumpah. Ditakoni sampean wis mama, sampun temen, wallahi wis mangan. Lah pokoknya mangan ae sumpah barang. Gitu ya. Masalah mangan gitu ya. Itu ndak pakai sumpah masalah makan. Gitu ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya, malah sumpah sudah makan gitu. Kenapa pakai sumpah? Gitu. Sampean percaya wis, kayak percaya wis. Gitu ya. Masalah mangan ae pakai sumpah. Jadi jangan banyak sumpah. Apalagi bersumpah dusta dalam rangka apa? Melariskan dagangan misalkan. Ada orang dagang ditanya, "Pak, niki apa jenenge legi tak kecut jeruke?" Legi, temen, wallahi legi, masya Allah, gitu ya. Dia telah jadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai barang dagangan yang murah, yang akibatnya Allah murka sama orang-orang yang seperti ini. Yang Nabi SAW pernah menjelaskan, apa salah satun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah, wa la yanzur ilaihim, wa la yuzakkihim, wa lahum adzabun alim. 3 golongan orang yang Allah tidak akan ngajak bicara mereka, tidak akan melihat mereka, tidak akan mensucikan dosa mereka, tidak mengampuni mereka, dan Allah sediakan untuk mereka azab yang pedih. Di antara ketiga golongan orang itu adalah wal munafiqu sil'atahu bil halifil kadzib, orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah palsu. Nah, ini bahaya. Ya, makanya adab wahfadzu aimanakum, jaga sumpah-sumpah kalian, maknanya al-iqlalu minal halif. Ya, mensedikitkan sumpah. Atsani, yang kedua, adamul hanafi idza halafta. Ya, tidak melanggar sumpah jika telah bersumpah. Kalau sudah bersumpah jangan dilanggar. Ya, kalau sudah bersumpah jangan dilanggar. Ya, sudah bersumpah. Napa jenenge sumpah demi Allah ora bakal ngicak omamu. Niku sumpah wong muring-muring. Tukaran mbek dulure wallahi gak bakal napa jenenge ngicak omahmu gitu ya. Ngicak omahmu. Niku maksudnya napa? Sak piro sikilmu kate ngicak omah. Ya. Itu kan kiasan, maksudnya gak sudi mrene. Itu maksudnya kan gitu ya. Nah itu, maka ya penuhi berarti. Ya penuhi sumpah. Sebagaimana misalkan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha pernah marah-marah, muring-muring sama keponakannya. Lalu bersumpah demi Allah tidak mau ngomong sama dia. Benar, Ibunda Aisyah tidak mau ngomong sama dia. Dipenuhi sumpahnya. Sampai
Suatu ketika ponakannya itu membuat satu khilah. Dia ajak ponakan yang lain, ayo nang BB, kalau bahasa kita ya, nang B Aisyah kan gitu ya. Kalau bahasa kita loh ya, ke sana. Jadi ponakannya ini sepupunya yang enggak dimarahi sama Ibunda Aisyah, minta izin masuk. Saya minta izin masuk ketemu ya, masuk. Nyerobot langsung ikut berdua, langsung dipeluk itu bebeknya. Ya. Kemudian akhirnya Ibunda Aisyah ngomong, "Nah, tatkala melanggar sumpah, ats-tsalis at-takfiru indal hanath." Membayar kafarah saat melanggar sumpah. Dan melanggar sumpah itu boleh kalau memang melanggarnya itu lebih baik daripada melaksanakannya. Kayak tadi itu, demi Allah aku tidak akan ngicak omamu, maksudnya tidak akan datang silaturahim ke sini, maka yang lebih baik adalah dilanggar sumpahnya tapi kemudian bayar kafarah, jangan sampai memutus tali rahim. Nah seperti itu. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Ada orang bersumpah demi Allah sampai mati gak mangan sego. Ya napa ngoten niku? Dilakoni? Wajib, Bu. Wajib dilakoni, berarti itu kok oleh mangan sego diganti apa? Pohong ta? Jagung ta? Ya, kacang hijau ta? Kan gitu nggih. Ya. Saya pernah ketemu jamaah di sini di daerah Bantaran sini. Ya, beliau itu enggak pernah makan nasi. Kalau makan nasi itu munek-munek, Bu. Jadi makanannya apa? Kacang hijau. Jadi kacang hijau dimasak kayak nasi. Ya. Macam-macam kan gitu, beda-beda ya. Beda Mas kalau rahmani rahmakumullah. Sumpah seperti itu, kalau ternyata tidak madorot bagi dia, maka harus dilaksanakan. Tidak boleh dia melanggar sumpahnya itu. Kalau kemudian dia melanggar sumpahnya, wajib bayar kafarah. Kafarahnya berapa, Bu? Kafarahnya apa? Ngasih makan 10 orang miskin. Itu memerdekakan budak dulu. Kalau ada, kalau tidak ada, maka ngasih makan 10 orang miskin. Atau ngasih pakaian 10 orang miskin. Kalau tidak ada, nah baru puasa 3 hari berturut-turut. Itu kafarah sumpahnya. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Kemudian kata mu'alif, wa nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, dan nabi kita sallallahu alaihi wasallam huwas sadiqul musaddaq al-masduq. Dia adalah as-sadiq, orang yang jujur, musaddaq yang dibenarkan. Ya, al-masduq sama, min ghairi halifin, tanpa sumpah. Jadi Nabi itu sekalipun tidak sumpah, maka beliau dibenarkan dan diimani seluruh ucapannya. Kenapa? La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsu. Lalu kenapa beliau sampai bersumpah wa inna ma aqsama sallallahu alaihi wasallam khirsan ala ummatihi? Kenapa Nabi bersumpah? Karena itu perhatian besar beliau kepada umatnya. Lihamlihi malal amal bihadil umur, agar mereka membawa amal ini. Ya, agar mereka melaksanakan perkara-perkara ini, melaksanakan dan mengamalkan perkara-perkara ini. Sampai kemudian Nabi bersumpah, itu dalam rangka untuk memberikan penegasan begitu. Agar kita yang nanti membaca hadis ini memberikan perhatian dengannya, lalu kita mengamalkan dalam kehidupan kita, karena ini bekal kita ya untuk mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wa jumlah, sementara kalimat wa hadithukum haditsan fahfazu, dan aku akan ceritakan kepada kalian sebuah hadis maka hafalkan, ya, maka itu adalah jumlatun mu'taradatun, adalah kalimat sela saja, disela. Wa hadithukum haditsan fahfazu, ya, aku akan sebutkan hadis, hafalkan. Maksudnya apal, jaga, amalkan. Apa yang beliau sampaikan? Al-amrul awwalu, perkara pertama, manaqasa malun min sadaqah. Harta itu tidak akan berkurang karena sedekah. Jenengan punya uang 100.000, disedekahkan 25.000. Kanten pinten, Bu? Kanten pinten, Bu? Kanten pinten? Halo. Duit 100.000 disedekahno 20.000. Kanten pinten? Ya karek 20.000 pancet sing 75 entek, Bu. Betul?
Yang 75 digawe blonjo, digawe mangan, digawe tuku iki entek habis. Yang 25.000 diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaqbaluhu bi yaminihi fayurabbi kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna misral jabal. Yang 25.000 tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan kanannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala merawatnya seperti sebagaimana salah seorang di antara kalian merawat anak kuda kalian hingga menjadi seperti gunung. Ya, mas kalau rahmakumullahu taala. Jadi, mana qasamalun min shadaqah. Al murad min dzalik amrun. Yang dimaksud dari tidak berkurang harta karena sedekah itu dua perkara. Al awal ajrul akhirah. Ini yang barusan kita jelaskan. Yang pertama pahala akhirat. Wadribu mathalan. Saya berikan contoh kata mu'alif. Wadribu masalan. Saya berikan contoh. Nah ini contoh Bung ya. Doroba, ini kembali ke bahasa Arab tadi itu ya. Doroba, maknanya apa Bu doroba? Mukul. Tapi kalau diganti tambahi masalan, maknanya ngasih contoh. Wa adribu masalan, aku membuat contoh, begitu. Ya, saya beberapa waktu lalu atau sudah lama mendengarkan ceramah salah seorang ustadz. Ya, ustadz ini viral. Viral. Ya, cerita menjelaskan tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati wa hum sab'u sinin wadribuhum 'alaiha wa hum asru sinin. Kasih perintah anak kalian untuk sholat usianya 7 tahun. Harusnya pukul mereka usia 10 tahun, tapi dia terjemah kasih contoh usia 10 tahun, pukul katanya. Wah ini salah paham salah, akhirnya menjadikan orang salah paham. Ya, itu benar-benar mukul ya mukul, namanya mukul ya mukul. Kenapa tidak ada masalan? Ya ini kesalahan beliau. Ya, salah besar itu. Tatkala dia menyampaikan wadribuhum wahum asru sinin, kasih contoh mereka pada usia 10 tahun. Kasep ngasih contoh pada usia 10 tahun. Usia 7 tahun dia diperintah untuk sholat. Di antara bentuk perintah itu apa? Ngasih contoh. Sebelum usia 7 tahun diajari gerakan sholat, diajari bacaan sholat. Usia 7 tahun sampai 10 tahun diperintah untuk sholat. Usia 10 tahun tuh wablek agam sholat diambleki ngoten. Gitu Bung ya. Ya bukan duduk malah dikasih contoh, wis kasep ngasih contoh itu supaya gepuk. Ya, itu sudah waktunya diselempangkan cambuk ya, di atas pintu atau di rumah selempangkan. Kak sholat samblek sampai iku ngoten Bu. Kereng ya. Ya, gak ngono juga tapi. Itu kan diperbola ya. Mas kalau rahmakumullah taala ya. Ya kalau kakek saya ya itu nggawa seteng ning ngarepe omah. Ketok biyen kula masa kecil gak ketok salat maghrib ning masjid, langsung ngadeg ning ngarepe omah nggawa seteng. Mulih wamblek ambek seteng. Seteng semerep seteng, Bu. Seteng. Ya. Biasa dikae ngunggahno barang dagangan di toko niku ya. Itu dikae gepuk putune niku. Ya iku kerenge mbah dadi ngene sakniki ya. Apa? Iya senggek. Lek kula ngarani seteng. Seteng, ya. Senggek to nggih seteng. Jenengan ngarani senggek kula ngarani seteng. Ya niku mbah kenapa ngomongnya ngoten tak gebuk seteng kan ka salat niki. Mas kalau rahimakumullah taala. Nah itu pendidikan orang dulu memang keras. Yang keras, tapi kita mengambil banyak manfaat. Orang zaman sekarang lunak melempem dadine anake. Kayak kerupuk ya. Kita lanjutkan dalam masalah rahimakumullah taala. Jadi adribu masalan, aku buat satu contoh. Ara'aita law kana li ahadin daron. Bagaimana menurutmu seandainya ada seseorang memiliki 2 rumah? Fahawwala mata'ahu minad daril ula ila daril tsaniyah. Lalu dia memindah pekakasnya dari rumah pertama menuju rumah kedua. Hal naqasa mata'ahu am taghayyara makanuhu?
apakah berkurang perbendaraannya, perkakasnya, atau berubah tempatnya? Gimana Bu kira-kira? Dia punya 2 rumah nih, lalu dia pindah perkakasnya dari rumah pertama ke rumah kedua, gitu ya. Apakah berkurang? Ataukah cuman berubah makan tempatnya saja? Maka jawabannya asani wa sahih, yang kedua itu yang benar. Hanya pindah nggon saja, isine pancet. Maka fakullu man tasaddaqa, setiap orang yang sedekah, fa inna ma'ammara akhiratahu bisadaqati, sesungguhnya dia itu tiada lain hanyalah memakmurkan akhiratnya dengan sedekahnya ini. Nah, masalah rahmakumullahu taala. Jangan dipikir gitu ya, apa yang tersisa. Ya memang kalau kita hitung sih 1 saya dikurangi selawe karena hitung bolo 5. Nah itu ya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan, tatkala menyembelih kambing, lalu semuanya dibagikan, tinggal katifnya, ya, kesukaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu yang nggak dikasihkan, ya, tinggal satu bagian. Nabi bertanya, tinggal apa? Tinggal katifnya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, semuanya masih ada kecuali katifnya. Kenapa? Katifnya ini habis, nanti akan dimakan. Sementara yang dibagikan semuanya jadi sedekah, itu akan kekal. Begitu. Jamaah sekalian rahmakumullah. Jadi sedekah kita yang kita kerjakan, kita keluarkan di dunia ini adalah dalam rangka memakmurkan akhirat kita. Tapi kalau kita tidak banyak sedekah di dunia ini, maknanya kita menyuramkan akhirat kita. Suram nanti akhirat. Ya, sampai di akhirat kan sedekah sing mayungi. Karena sedekah itu akan menaungi seorang hamba. Ya, al-abdu tahta dhilli sadaqati yaumil qiyamah. Seorang hamba itu nanti akan dibawa naungan sedekahnya pada hari kiamat. Nah, maskal rahmakumullahu taala, ya. Wa man fa'ala dzalik barakallahu lahu fima baqiya min malih. Barang siapa yang melakukannya, maka Allah berkahi untuknya apa yang tersisa. Justru yang tersisa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, fayujbaru bidzalika hadzal naqsul hissi, lalu ditempel sama Allah kekurangan yang hissi ini, yang bisa dilihat oleh indera ini. Ditempel sama Allah. Ya, ditempel sama Allah, diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita mengatakan, atau tatkala Nabi SAW mengatakan diganti, Allah Subhanahu wa taala berfirman nanti, ya, itu juga diganti. Wa man anfaqtum min syai'in fa yukhlifu, Allah akan menggantinya misalkan. Jangan kita bayangkan gantinya itu seperti seorang dai, ya, motivator sedekah itu, ya. Sedekah atau ngerampok, enggak paham saya, ya. Ya, motivator sedekah, pokoknya sedekah, ya, dompetnya uang dijaluk nih, ini ridho, ikhlas, jangan mati, ya. Semacam itu, ya, masalah rahmakumullahu taala. Lalu dia menggambarkan siapa yang bersedekah nanti akan diganti sama Allah. Sekarang berapa ini? 100.000, dilipat gandakan 10 kali lipat, nanti 1 juta. Yakin? Wah, yakinkan seperti itu, yakin, ya. Harus yakin, kalau gak yakin gak dapat, gitu ya. Kalau yakin, dapat insya Allah, dan seterusnya. Motivasi seperti itu, jamaah sekalian rahmakumullahu taala. Jadi penggantian itu bukan mesti berupa harta. Orang sedekah misalkan diganti sama Allah dengan kesehatan. Sampeyan pengen pun ibu sehat napa duwe duit? Pilihannya mek loro, Bu. Kan gitu ya. Nah, ana wong duwe wakeh lah wara tok. Ambek gak duwe dhuwit sehat wal afiat, melayu enak, turu enak. Kan gitu ya. Ana sing kei mangan yo enak, gak tau nampik belas manganan opo ae mlebu. Sing kene sugih, mangan iki kok oleh, mangan iki kok oleh. Akhire sego jagung tok bendina. Padahal duwike akeh, kan gitu ya. Berarti enak mana? Harta atau sehat, Bu? Ojo ngomong karo lho nggih. Sehat itu harta yang luar biasa. Loh, bisa jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan seseorang itu tatkala dia ahli sedekah, memang hartanya berkurang, tapi Allah berikan kepada dia kesehatan. Itu diganti sama Allah dengan kesehatan.
Diganti sama Allah Subhanahu wa dengan keberkahan usianya, keberkahan umurnya, sehingga tidaklah umurnya berjalan melainkan di atas ketaatan, bertambah pahalanya seperti itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala jadikan keluarganya keluarga yang baik-baik, harmonis, tentram, damai, punya anak soleh solihah. Yang mungkin barangkali uangnya ya gak pate akeh, tapi indah gak ngoten niku Bu? Duit gak pate akeh, misalkan gitu ya. Cukup lah, misalkan begitu ya. Ndak berkekurangan. Suami istri soleh solehah, anak-anaknya soleh solehah. Indah gak? Oh indah, nemen wis, gitu ya. Masih mangani gak pate napa? Gak pate enak ya. Tapi itu kebahagiaan, karena kebahagiaan itu ada dalam dada, bukan apa yang ada di tangan. Bukan apa yang dirasa dengan lisan, tapi kebahagiaan itu ada dalam dada. Nah itu jangan beranggapan bahwasanya diganti yang 10 kali lipat seperti hitungan motivator sedekah tadi itu. Ya, mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya. Dalam satu sisi ada benarnya, tapi dalam satu sisi yang lain banyak salahnya. Ya, banyak salahnya. Kenapa? Orang terpaksa sedekah ya, terpaksa, sedekahnya terpaksa. Ya mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Saya pernah menghadiri satu sholat Id, Bu. Satu sholat Id ya. Diisi oleh salah seorang ustadz misalkan. Begitu dia naik mimbar, kotak berjalan. Kotak apa? Kotak infak. Di lapangan itu, kotak infak berjalan. Di stop sama ustadznya, stop. Ndak boleh infak. Ndak boleh diedarkan dulu sebelum saya ngomong. Wah, kemudian setelah itu beliau cerita motivasi untuk sedekah. Di antaranya, sampean kate ngelboni kotak piro? 2000, njaluk swarga. Ya. Ngelboni kotak 2000 njaluk swarga, cik murah swarga dibayar 2000 gitu ya. Tak delok Bu. Nah gitu. Kan sing kate ngelboni dhuwit 2000 didelebokno maneh Bu. Diganti wis pokoke diganti gak sida wis pokoke rumangsa isin gitu ya. Ya saya batin gitu ya wong iki rek iso kotak iki marono isine wakeh iki gitu ya. Tapi ada orang itu motivasinya lillah karena Allah, ada orang motivasinya bukan karena Allah. Bisa jadi izin karena samping kanan dan kiri kan gitu ya. Wah ganti kabeh kono ganti gini ganti. Nah, akhirnya dia terpasang ganti gara-gara iri. Ya kok oleh ganjaran. Nah dapat pahala. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwasanya orang sedekah itu kan gak dinilai nilainya sama Allah Subhanahu wa taala. Gak didelok 2000 apa 1000. Dilihat berapa persen daripada harta yang dia keluarkan. Kalau saat itu mek duwe mek 2000. Mek 2000 duwe. Riyaya mek duwe 2000 sing nemen entek wis gawe macam-macam. Misal gitu nggih. Kira-kira ya ono juga seperti itu nggih. Ya berarti dia telah sedekah 100%, masih mek 2000. Ya. Sing nglebokno kota 1.000 tapi kesane ono 10 juta. Ya piro mek? Ya. Sama sekali rahmanu rahmakumullahu taala. Kita lanjutkan. Saya mana tadi? Waqad kana ba'du salaf idza ra'a as-sa'ila qala marhaban biman jaa'a yahulu mala dunyana ila ukhrana. Sebagian salaf itu jika datang orang yang minta-minta kepada dia, maka dia mengatakan apa? Selamat datang kepada orang yang akan memindah dunia kita ke akhirat kita. Wangel ngomong ini ya. Soalnya kadang-kadang zaman sekarang wong ngemis niku mangkelno. Gimana mboten, Bu? Gimana mboten? Oh iya, apa meneh kita melihat berita ana wong minta-minta di jalan gitu nggih. Disuting terus marono ndepis ndek ni sore napa jenenge jembatan dulinan tablet. Mangkel enggak sing ngekeki ngoten niku? Ana pengemis dulinane tablet, Bu. Ya Allah, ya. Sing ngekeki gak nggo tablet. Ya Mas sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Jadi mari ngemis maron nonton YouTube, subhanallah. Pantes mboten? Ya.
Ada lagi yang ketangkep ya di saya pernah lihat beritanya itu dia tangkap Satpol PP ya di gembolannya itu ada uang 27 juta sama emas sekian belas gram. Pengemis. Ada lagi yang ketangkap Satpol PP dia keluar dari Innova. Wah kon. Nah, subhanallah ya. Ada lagi yang ketangkap kalau siang dia itu ngemis, kalau malam tidurnya di hotel loh kan. Ya Allah, kalah awak dhewe niku. Ya. Seperti itu kan jadi mangkel no. Ya, karena pengemis zaman dulu beda dengan pengemis zaman sekarang. Kalau dulu mereka mengemis memang mereka membutuhkan gitu ya. Kalau sekarang jadi pekerjaan, jadi pekerjaan. Ya. Jadi ibu mertua saya rahimahullah pernah cerita, dia punya murid. Ditanya, "Di mana ibumu?" "Ibu saya kerja." "Kerja di mana?" "Lampu merah." Ya, kerjanya di mana? Lampu merah. Apa maksudnya? Minta. Nah, seperti itulah jamaah sekalian rahimanirahmakumullahu taala. Padahal minta-minta ini perkara haram. Nanti akan kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Poin yang ketiga ya. Asani yang kedua, al-iwadu fid dunya, diganti di dunia. Kalau tadi itu dipindah ke akhirat, yang kedua diganti di dunia. Ya, bijanibi ajril akhirah, di sisi pahala akhirat. Wa qad dallatil adillatu ala dzalik. Ya, azkuru minha ayatan wa haditsain. Beberapa dalil telah menunjukkan akan yang demikian. Saya akan menyebut di antaranya satu ayat dua hadis. Kata mu'alif, amal ayatu, adapun ayatnya faqaulullahi ta'ala, maka firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apapun yang kalian infakkan dari sesuatu, maka dia Allah akan menggantinya. Allah subhanahu wa ta'ala akan menggantinya, wa huwa khairur raziqin, dan dia adalah sebaik-baik zat yang memberikan rizki. Tapi tadi sudah kita jelaskan ya, Allah ganti itu bisa jadi diganti memang berupa harta, iya. Bisa diganti dengan bentuk yang lain, kesehatan, kelapangan, ya kebahagiaan, ketentraman, kesolehan, ketaatan, dikasih taufik sama Allah Subhanahu wa taala untuk taat, dijauhkan dari maksiat. Itu semua adalah penggantian dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, ganti dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, tatkala kita minta kepada Allah sesuatu, itu jangan lupa minta afiah. Minta apa? Afiah, selamat. Ya, yang kita hendaknya banyak berdoa, Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Apal Bu? Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Banyak-banyak doa itu. Kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ceritakan ada seorang yang dia bercerita begini. Saya kemarin melihat di salah satu video ya bercerita. Beliau itu dalam bahasa Arab begitu ya, bercerita. Ada orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, aku minta 16 juta." 16 juta maksudnya 16 juta real. 16 juta niku real ya, karena orang Arab. Berdoa kepada Allah minta 16 juta. Kalau kita kuruskan sekarang minten Bu? Ping 3.000 misalkan berarti 4,8 miliar ya. Dia minta kepada ya Allah, aku minta 16 juta real. Sekarang 4,8 miliar. Setelah sekian lama dia berdoa, diberi sama Allah Subhanahu wa taala kontan 16 juta. Tapi apa? Anaknya dibunuh orang. Dia dapat diat 16 juta. Perhatikan situ. Dikabulkan sama Allah permintaannya, tapi konsekuensinya. Ya, anaknya dibunuh sama orang, lalu orang yang bunuhnya bayar diat kepada dia berapa? 16 juta. Lupa tidak berdoa al-afiyah. Ini penting. Jangan hanya sekedar minta. Ada lagi orang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikan aku waktu luang longgar agar aku bisa menghafal Quran. Bener dikasih longgar, waktu luang longgar sehingga hafal 30 juz, tapi di penjara. Wis bener-bener luang waktunya wis ya. Dia mau enggak tahu pokoknya kejadian seperti apa, pokoknya kemudian dia dimasukkan penjara
Lalu apa? Di penjara dia manfaatkan waktunya untuk menghafal Quran, selesai 30 juz ya menghafal Quran, tapi di penjara. Ya ini lupa dengan al-afiyah. Ya, maka pengganti di dunia itu jangan lupa, yang penting itu adalah afiyah, selamat. Nah, selamat, afiyah, sehat, gitu ya. Tidak mendatangkan madharat. Ya, ini pun demikian. Jangan bayangkan bahwasanya diganti sama Allah Subhanahu wa taala mesti berupa materi. Bisa berupa segala sesuatu yang menyenangkan kita, ya, atau kita dijauhkan dari perkara-perkara yang tidak menyenangkan kita, ya. Kayak yang ibu tadi berdoa, ya, dikasih 16 juta tapi anaknya mati. Iku musibah nopo hadiah, Bu? Musibah membawa hadiah. Ya. Baik, Bapak sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Kita lanjut, ya. Qala Ibnu Katsir, berkata Ibnu Katsir fi tafsirihi, ai mahma anfaqtum min syai'in fima amarakum bihi wa abahahu lakum fa yukhlifu alaikum fid dunya bil badal wa fil akhirati bil jaza. Apapun, betapapun yang kalian infakkan di jalan Allah, ya, dalam perkara yang Allah perintahkan atau perkara yang Allah mubahkan untuk kalian, maka Allah akan ganti untuk kalian di dunia sebagai penggantinya, wa fil akhirati bil jaza, di akhirat dengan balasan pahala. Di dunia diganti, di akhirat dibalas dengan pahala. Tapi ingat, diganti tadi itu apa? Tidak mesti berupa materi, biar diganti dalam bentuk yang lain. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Wa amal haditsan, adapun dua hadis, fa haditsu Abi Hurairah, maka hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min yaumin yusbihul ibadu fi illa malakani yanzilani. Tidak ada di antara satu hari pun di pagi hari yang para hamba ada padanya, melainkan ada dua malaikat yang turun tiap hari. Fa yaqulu ahaduhuma, lalu salah satu di antara keduanya berkata, Allahumma ati munfiqan khalafan, ya Allah kasih ganti orang yang berinfak. Wa yaqulul akhar, yang lain berkata, Allahumma ati mumsikan talafan, ya Allah kasih kehancuran, kebinasaan bagi orang yang menahan dari berinfak. Ya, kalau diterjemah cara Jawa niku Allahumma ati mumsikan talafan, mumsikan wong sing nyeketem. Napa? Nyeketem. Nyeketem napa? Menggenggam. Mau wedit, pau pelit. Ya, ndak mau napa jenenge mengeluarkan infaknya, pakai bahasa nyeketem. Ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Wa nasihat li nafsi wal ikhwani, kata beliau. Dan nasihatku pada diriku sendiri dan kepada saudaraku, an nahdha kulla yaumin bihadhi da'watil mubarakah. Ya, agar kita turut mendapat bagian dari doa yang penuh berkah ini, yaitu Allahumma ati munfiqan khalafan. Tiap hari malaikat ini berdoa seperti ini. Maka hendaknya kita tiap hari juga mendapatkan bagian daripada doa ini. Maknanya apa? Kita disuruh untuk bersedekah harian, bi an natasaddaqa yaumiyan, agar kita sedekah harian. Mimma yusahilu alaina dzalika an yaj'ala ahaduna fi baiti 'ulbah yad'u fiha kulla yaumin. Di antara perkara yang mudah, kata beliau, ini anjuran bukan sunnah begitu ya. Ini sekedar ide dari beliau. Dia jadikan, ya, kita salah satu di antara kita menjadikan di rumahnya ada satu kotak, satu omblong gitu ya. Ya taufiya kulla yaumin, dia pasang letakkan di dalam setiap hari, qabla an yakhruja lil amal syai'an walau yasiran, sebelum keluar sesuatu walaupun sedikit dicemplung noplung. Ya, ya. Ahada nafsak antadha kulla yaumin fiha syai'an minal mal. Usahakan ya dirimu untuk meletakkan setiap harinya sesuatu di dalamnya, wa in kana qalilan, sekalipun sedikit. Faman adama dzalik asabatu da'watul malakainil karimaini kulla yaumin. Siapa yang melanggengkannya, maka dia akan mendapatkan doanya dua malaikat yang mulia setiap harinya. Bahkan kemudian ini diamalkan gitu ya, sebagian di antara teman-teman itu seperti itu. Ya, di rumahnya ono omblongi, ya, di bentina dicemplungi koin. Betul Bu? Ada yang seperti itu Bu? Ada lagi sedekah subuh dikirimkan kepada
jamaahnya, teman-temannya, ini sedekah subuh, pen subuh kudu nyemplungi gitu ya. Lalu nanti setiap akhir bulan disetorkan, nah, semacam itu. Ya, hukumnya mubah sih, mubah-mubah saja, asal tidak memberatkan. Asal tidak memberatkan, gitu ya. Sing gelem monggo, sing gak gelem ya gak apa-apa. Wong ini namanya apa? Sunnah. Sunnah sedekahnya lho nggih, bukan sunnah pasang omblong. Ya, masih karena omblong ya gak apa-apa ya. Sama sekalian rahmani rahmakumullah taala. Adapun hadis yang kedua, wa amal hadits tsani fa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Maka hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla berfirman, "Anfiq unfiq alaik." Berinfaklah, aku akan berinfak kepadamu. Anfiq unfiq alaik. Tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadullahi mal'a." Tangan Allah itu penuh. Ya, tangan Allah itu penuh. La taghidwa nafaqatun, tidak akan menguranginya satu nafkah pun yang dilakukan secara terus menerus, sahaul laili wan nahar, sepanjang malam dan siang. Ara'aitum ma anfaqa mundu khalaqas samaa wal arda, tidak akan melihat apa yang telah dia infakkan sejak menciptakan langit dan bumi. Sama sekali rahmani rahmakumullah taala, ibu-ibu, bapak semua yang hadir di rumah punya ingon-ingon. Punya ingon-ingon, iwa, kolam ikan. Oh, kucing, masya Allah. Saya kucing. Ada berapa kucingnya? Misal begitu nggih. Kuat ngekeimangan kucing piro? Yang punya ikan di rumah kuat ngasih makan ikan berapa di rumahnya? Allah Subhanahu wa taala di lautan sana, kan gitu ya, menjamin rizki mereka sejak menciptakan langit dan bumi. Bendino dikeruk tontonan gak entek, nggak habis. Allah yang ngasih rizki mereka itu semuanya. Seandainya kemudian diumumkan wis gak sanggup, misal gitu ya, dipasrahkan ngingoni iwak di lautan, pasrah no menungso, tuntas bu. Legrek menungso. Ya. Nah, iso jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala, gitu ya. Nggak bisa. Ya. Kita yang punya ikan ya balik tukar tuku kan gitu ya. Untuk ngasih makan ikan sambil mengatakan konsa kita tak keimangan marenu tak goreng kan gitu ya. Baik, jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah berinfak, ya. Artinya memberikan apa? Ya menginfaki alam semesta ini sejak menciptakan langit dan bumi. Ya, dengan kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya. Allah yang memberikan rezeki mereka semua. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada dari hewan yang melataput di permukaan bumi ini melainkan ya Allah Subhanahu wa taala yang berikan rezekinya kepada mereka. Kita lanjutkan, wa fil haditsil qudsi iskal. Dalam hadis qudsi tersebut ada permasalahan, ya kata muallif. Al-awwal, yang pertama, yatabayyanu bi ma'rifati ma'nal infaq. Jelas dengannya makna daripada infak. Fal infak, yang dimaksud dengan infak itu adalah ikhrajul mali minal yad, mengeluarkan harta dari tangan. Wa minhu nafqul bai', ya, di antaranya adalah nafqul bai', ya, keluar dari tangan penjual ke tangan pembeli. Ya, ai kharaja min yadil bai' ilal mushtari, keluar dari tangan penjual ya menuju pembeli. Dan tukar menukar uang dari pembeli ke penjual, penjual ke pembeli, tukar menukar uang dengan barang. Kemudian wa nafaqati dabah kharajat ruhuha, misalkan begitu, keluar rohnya. Ya, nafaqaz zat, ya, fania, yakni hilang, fana, hilang, habis perbekalannya. Kemudian fa anfaqa idza nafata juz'un min mali, maka dia berinfak jika hilang satu bagian daripada hartanya.
Lalu fa kaifa nuthabbitu hadza bin nisbati lillahi wa ma'idallahi la yanfad. Lalu bagaimana kita menetapkan perkara ini dinisbahkan kepada Allah sementara apa yang ada di sisi Allah itu tidak pernah habis? Al-jawab, innama qala Allah itu hanya berfirman, unfik alik min babil musyakalah. Ya, berinfaklah, aku akan berinfak kalian, hanya sekedar penyerupaan saja. Kata-kata infak itu adalah mengeluarkan sesuatu dari apa yang kita miliki, yang kemudian apa yang kita miliki itu berkurang secara zat. Itu kalau infak diberikan oleh manusia. Dan kata infak kalau diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki makna seperti itu. Kenapa? Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang semisal dengan Allah Subhanahu wa taala. Tak kira Allah Subhanahu wa taala dalam hadis ini mengatakan aku berinfak tidak berkurang sedikit pun dari apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala, itu maksudnya yang disampaikan oleh mu'allif di sini. Baqi an yuqala qablahuna hal yajuzu an yutasaddaq wa yuridul insanu hadzal iwad ad-dunyawi al-mansus alaihi fil hadis. Sekarang yang terjadi masalah adalah boleh enggak dikatakan kita seseorang itu bersedekah lalu dia manusia itu pengen ganti duniawi seperti yang disebutkan di dalam hadis tersebut. Orang berinfak, aku berinfak 1 juta, aku pengen kok balik 10 juta. Gitu ya. Dengan iming-iming kayak motivator sedekah itu tadi. Aku berinfak 1 juta, pengen balik jadi 10 juta. Maka jawabannya al-jawab la raiba anna iradatal insani bi amalihi dunya minasyirki billah. Tidak diragukan lagi bahwa keinginan manusia dengan amal dunianya, dia beramal dengan amal akhirat, pengen amal dunia, pengen dunianya, itu minasyirki billah, termasuk syirik kepada Allah. Ya. Walakin akan tapi raghaban Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'dil a'mal bi bayani ma laha min jazain bid dunya wal akhirah. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan dorongan pada sebagian amal dengan menjelaskan apa untuknya berupa balasan di dunia dan di akhirat. Seperti apa? Kasilatir rahimi, seperti silaturahim. Yang Nabi SAW bersabda, man ahabba an yubsata lahu bi rizqih, siapa yang senang dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, fal yasil rahimahu, maka hendaknya dia menyambung tali rahimnya. Jadi disebutkan di sana oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pahalanya secara spesifik, keutamanya secara spesifik di dunia dan di akhirat misalkan. Maka kalau disebutkan seperti itu, maka tidak masalah seseorang. Ya, misalkan dia silaturahim pengen agar rezekinya lapang, karena memang janjinya seperti itu. Dia pengen agar usianya panjang, memang janjinya seperti itu, maka tidak ada masalah, karena itu termasuk bagian yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kan tidak, kalau seseorang misalkan aku pengen 1 juta, pengen balik 10 juta, ini dalile. Karena tidak ada dalilnya. Ya Mas sekalian rahmani rahmakumullah taala. Ya, kalau seperti itu. Yang berikutnya, walau kana haraman, ya iltifatuna ila ma taqara Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadid dunya lakana dzikruhu lahwan. Ya seandainya haram misalkan, ya kalau berdasarkan dengan keutamaan secara spesifik itu, maka tidak ada gunanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan dunia. Kalau di hal itu haram lalu disebutkan keutamaan dunianya, maka itu kan jadinya sia-sia. Seperti keyakinan sebagian orang, tidak oleh orang itu sholat pengen swarga, orang itu poso pengen dapat ampunan, tidak oleh. Ya kalau sholat puasa ya lillah krono Allah tok, gak oleh pengen apa. Misalkan begitu ya. Lalu Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam kok menyebutkan Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Aku minta surga, aku minta selamat dari neraka. Lah kalau disebutkan seperti itu ternyata tidak boleh, kan namanya sia-sia. Ya, jadi apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berupa keutamaan dunia atau berupa keutamaan akhirat, lalu kemudian kita menginginkan dunia dan akhirat, itu tidak apa-apa, tidak ada masalah. Kalau tidak boleh,
maka itu adalah sebuah kesia-siaan. Wan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam munazzahun an dzalik, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terbersihkan dari sifat yang demikian. Famithlu hadza yatlubu bil insanu al hasanaini, seperti ini berarti manusia itu minta dua kebaikan. La haraja alaihi fi dzalik, tidak ada masalah baginya dalam yang demikian. Walakin akan tapi liyaqsidal asma, hendaknya liyakun al qasdu al asma wal hadfu al a'la al akhirata, akan tetapi hendaknya tujuan yang paling utama, pokok yang paling tinggi itu adalah akhirat, jangan dunianya. Siapa yang pengen akhirat, dunia katut, tapi siapa yang pengen dunia, akhirat belum tentu katut. Ya. Jelas ya Ibu, Bapak? Kita lanjut sekarang al-amru tsani as-sabru 'alal madlamah. Ya, perkara kedua yang disumpahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bersabar di atas kezaliman. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wala dzulima 'abdun madlamatan fasabara 'alaiha." Tidaklah seorang hamba dizalimi dengan satu kezaliman lalu dia sabar di atasnya, illa zadahullahu izzan, melainkan Allah tambahkan kepada dia kemuliaan. Kata mu'alif, wal muradu biqaulihi fasabar ay habasa nafsahu ala alamiha. Dia sabar menahan diri di atas rasa sakitnya gangguan dan kezaliman tersebut. Walam yantaqim min sahibiha, dan tidak membalas dendam kepada pelakunya. Wal izzul musyaru ilaihi fid daraini fid dunya wal akhirah, dan kemuliaan yang diisyaratkan di sana adalah apa? Dua negeri. Dia akan mulia di dunia, dia akan mulia di mana? Di akhirat. Kalau dia bisa bersabar, gitu ya. Amma law intasara li nafsihi, ya. Adapun kalau kemudian dia membela dirinya, fala haraja alaih, maka tidak ada masalah. Walakin laisa lahu ajru fi dzalik, tetapi tidak ada pahala bagi dia. Misalkan begini Bu nggih, jenengan di misal sekedar contoh nggih, sekedar contoh. Jenengan dikuambleng plok. Lalu jenengan balas ngambleng plok oleh dosa. Oleh dosa Bu. Ini sekedar contoh nggih, pun dipraktekno kambleng-kamblengan. Sekedar contoh. Ya, jenengan dikambleng lalu balas ngambleng oleh dosa? Oleh ganjaran? Enggak. Pok. Ya, Pak Pok. Tapi seandainya ditahan sabar, iki tak kampleng semaput paling. Misalkan begitu nggih. Tahan sabar, gak balas misal iki sekedar contoh mau nggih. Ini tidak harus dibikin demikian. Kira-kira dapat pahala Bu? Menahan diri dapat pahala. Wal kadhiminal ghaidz, dan orang-orang yang menahan diri dari amarah padahal dia mampu untuk melampiaskannya, gitu nggih. Maka dia dapat pahala. Nah, ini yang dimaksud di sini jamaah sekalian rahmani rahmakumullah, menahan diri dari gangguan. Contoh duwe tangga nandur wit wis tumbuh besar, mangga misalkan begitu nggih. Berbuah ranum-ranum. Godhonge gembel rontok nang tanah sampean. Buahe gak tahu kecipratan. Subhanallah gitu ya. Awak dhewe kon nyaponi godhonge tok gak oleh mangan buahe. Tangga napa ngoten niku, Bu? Duwe tangga model ngono ku enake diingu napa dipunahkan ae. Tangga ngono ku enake dipunahkan. Ya, muga-muga nang punah tangga ngoten niku nggih. Jadi tanggane cuma dikongkon nyapu napa godhonge tok, resek tok, gak tahu diciprati napa panganane. Nah, punya tetangga kayak begitu kita sabar, ndak menggerutu wis karep-karepmu. Oleh ganjaran, Bu? Dapat. Namun seandainya ibu-ibu mangkel, ya dicikrak, disaponi, dicikrak, diuntalno nang tanahe dhewe. Dosa, Bu? Bisa gak takoni dosa. Oleh ganjaran, Bu? Jelas kok, gak. Jelas niku wis. Yakin kalau oleh ganjaran belas. Nah, itulah maksudnya di sini. Ya.
sabar menahan gangguan. Sabar didzalim itu kan kedzaliman. Ya, kedzaliman. Ya, dia punya pohon, masya Allah buahnya ranum-ranum, tonggone mek dikongkon delok tok, masya Allah. Ya, panen. Nah, misalnya nyinggek wis gak tawa, gak basa-basi, gajok maneh anu basa-basi lo enggak. Meneng ae jegide kayak misalkan gitu ya. Semacam itu. Itu namanya kedzaliman. Dia tidak tahu hak tetangga. Hak tetangga kalau seperti itu, hak tetangga punya hak untuk napa? Ngincipi. Nah, iya aja kok ndelok tok ae. Punya hak untuk ngincipi, gitu ya. Makanya kalau di kampung-kampung kita kan seperti itu ya. Ketika mereka mulai nyinggek mesti wis tanggane sore ngono wis oleh kresek-kresekan wis. Nang di kampung, lek di kutho ngoten napa mboten? Sing ngono ya ngono, sing gak ngono ya gak ngono kan gitu ya. Ya tergantung orangnya masing-masing ya. Kalau dia ngerti hak tetangga, maka dia akan mengutamakan tetangganya daripada yang lainnya. Ya jamaah sekalian, rahimani rahimakumullah taala. Nah, tatkala dia tidak membalas, dia sabar seperti itu, maka ini yang dimaksud di sini, tidak bertambah kepada dia kecuali kemuliaan. Ya. Fi haditsin akhar, pada hadis yang lain di Sahih Muslim. Dalam Sahih Muslim, mana qasat sadaqatun min malin, sedekah tidak berkurang dari harta. Wa ma zadallahu 'abdan bi afin ila izan. Tidaklah Allah menambah kepada seorang hamba dengan maafnya kecuali kemuliaan. Wa ma tawadhu ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Dan tidaklah seorang itu tawadhu karena Allah, melainkan Allah akan tinggikan derajatnya. Gitu ya. Namun kalau kemudian kita balas, ternyata balasan kita itu mengungguli kezalimannya, ya napa Bu? Misalnya ya dikuampleng ya mbales nguampleng sampai jejek. Wah, men Bu. Ya, men Bu. Itu biasanya karena apa? Tidak mampu menahan amarah lalu dilampiaskan amarahnya tidak terkontrol. Akhirnya dia berbuat zalim. Dia dizalimi, akhirnya menzalimi. Yang mendolimi pertama balas mana lebih berlipat ganda terus gak mari-mari lek ngono iku wis. Ya, dua-duanya buruk dan ono sing apik. Ya jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Wa idza zadallahu al-madhluma izzan fa innahu yuzitu zalima dzullan. Nah, kalau Allah menambah kemuliaan pada yang dizalimi, maka Allah menambah kehinaan kepada orang yang berbuat zalim. Semakin banyak kezalimannya, semakin hina dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya yang dizalimi, semakin banyak kesabarannya, maka semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tab yang terakhir sekarang al-amru tsalis. Perkara yang ketiga, wala fataha abdun baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi baba faqrin. Tidaklah seorang hamba membuka pintu minta-minta ngemis illa melainkan fatahallahu alaihi baba faqrin, melainkan Allah akan buka untuknya pintu kemelaratan. Pintu kemelaratan. Bisa jadi pintu kemelaratan itu maksudnya adalah hatinya dibuat melarat. Hatinya dibuat melarat. Ya, hatinya dibuat melarat. Karena orang-orang yang sudah terbiasa ngemis iku wangel tobati. Ya. Angel tobat. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah. Wis kenaan apa? Kenaan nyadong. Nah, kenaan nyadong. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala. Ditangkap Satpol PP, ya kan gitu ya. Lalu ketemu pejabat sing api, dikei duit, dikei modal, gitu ya. Ketemu mana? Ya ngemis mana sih ya. Cerita-cerita seperti itu kan apa jenenge ada dalam kehidupan kita gitu ya. Apalagi yang sekarang lagi viral itu, insyaallah ya. Ya Mas kalau rahmani rahmakumullah taala ketemu dengan orang-orang model kayak seperti itu. Ya. Yang sudah mentalnya mental pengemis. Ya, dikasih modal bagaimanapun ya bukan dijadikan modal, tapi kalau sudah terlanjur senang dengan ngemis terus. Itulah ya Allah telah buka untuknya pintu kemelaratan. Hatinya dibuat fakir. Hatinya dibuat melarat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Minta itu liqasdil ghina wa ziyadah.
Dia minta itu dengan tujuan cari kekayaan dan cari tambahan harta, bukan karena hajat mendesak dan kebutuhan, enggak, karena memang itu jadi pekerjaan. Ya, amma man halat lahul masalah, adapun orang yang halal baginya minta-minta, fala yatanawalu hadzal hadis, maka tidak masuk, tidak dicakup oleh hadis ini. Itu nanti akan pembahasan kita pada hadis ke-37. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya qabisatu wa qabisah, innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalathah, sesungguhnya minta-minta tidak halal kecuali bagi 3 golongan orang. 1, rajulin tahammala hamalatan fahallat lahul mas'alatu hatta yusibaha thumma yumsiku, seseorang yang dia menanggung tanggungan. Ada orang misalkan punya utang gak bisa bayar, tukaran, lalu ada penengah datang, C datang, A sama B tukaran masalah utang piutang, C mengatakan utangnya piro, aku yang nanggung, selesai gak tukaran. Ada orang seperti itu kira-kira? Delok dulure tukaran, ya kan durung bayar utang, aku sih durung iso ngene, piro utangnya, aku yang nanggung, minggu ngarep aku yang bayar, selesai urusan. Dia mengislah di antara 2 saudaranya. Nah ini orang seperti ini, begitu datang jatuh tempo, itu ya, datang jatuh tempo, ternyata dia nggak bisa bayar, maka dia boleh datang untuk mencari bantuan. Dalam tanda petik minta. Dan mintanya bukan datang kepada setiap pintu, sak kampung totoki kabeh, tolong aku diutang, tolong bangono, iku ngemis jenenge. Tapi datang kepada siapa? Kalau di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka datang ke pintu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Notok rumahnya Ibunda Aisyah, notok rumahnya Ummahatul Mukminin yang lain, bukan kepada setiap pintu. Ya, datang kepada pintu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau zaman sekarang misalkan ya datang kepada tokohnya, ya datang kepada pejabatnya atau siapa ini tokoh kan sana menyampaikan permasalahannya. Ya, seperti itu halal, itu boleh. Tapi tidak boleh ya mendatangi setiap pintu, tidak boleh ya. Jadi hatta yusiba tsumma yumsik, ya, hingga kemudian dia bisa menanggung beban itu lalu dia menahan diri, tidak lanjut minta. Yang kedua, warajulun asabatu jaihatun ijtahat malah, seseorang yang dia terkena musibah yang menghabiskan hartanya, habis kebakaran, habis, tinggal apa yang dipakai. Kira-kira seperti apa? Gimana seperti itu kira-kira? Orang ya punya rumah, punya harta benda di rumahnya, lalu kebakaran, habis, sudah selesai hartanya. Ya, uang cashnya habis di sana, ya, harta bendanya habis, surat-surat tidak ada, habis entek. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana perasaannya. Seperti itu ya, habis hartanya. Yang dulunya dia kaya langsung jadi jatuh miskin. Atau orang kaya misalkan punya perusahaan apa tiba-tiba bangkrut karena ada orang yang nilep. Dia punya modal, ngasih kepercayaan kepada temannya, tiba-tiba modalnya dibawa lari sama temannya, sehingga dia langsung jatuh bangkrut wis, tidak punya apa-apa. Nah ini kena musibah seperti itu. Ya, maka fahallat lahul mas'alah hatta yusiba qiwaman min aishin, maka dia boleh minta sampai bisa tegak berdiri hidupnya. Dan yang terakhir, warajulun asabatu faqatun hatta yaquma salasatun min dawil hijja min qaumi, seseorang terkena benar-benar kemelaratan, kemiskinan yang sangat, hingga 3 orang dari orang yang berakal dari kaumnya berkata, laqad asabat fulanan faqah, sungguh si fulan terkena kemelaratan yang sangat melarat, ya. Fahalat lahul masalah hatta yusiba qiwan min aishin, maka halal bagi dia untuk minta hingga dia bisa tegak berdiri, ya, dalam kehidupannya. Fama siwahunna minal mas'alati ya qabisatu, maka minta selain itu wa qabisah suhtan haram ya'kulu wa sahibu wa suhtan, itu adalah harta haram yang dimakan oleh pelakunya. Nah itu nanti akan kita bahas pada poin yang ke-37 insyaallah taala, tentang 3 golongan orang yang dibolehkan untuk meminta-minta pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Baik. Alhamdulillah selesai. Kalau ada pertanyaan kita persilakan sebelum kita akhiri.
Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wafan izin bertanya Ustaz, jika ada pengemis bagaimana sikap kita sebaiknya? Diberi atau tidak? Ya diberi, tidak apa-apa. Ya diberi. Karena Nabi SAW memberikan contoh apa? Tidak pernah menolak orang yang minta. Kemudian Nabi SAW menjelaskan tentang orang meminta-minta itu, bahwasanya dia nanti pada hari kiamat akan bertemu Allah Subhanahu wa taala, walaisa fi wajhi mus'atul lahmin, sementara di wajahnya tidak ada sekerat daging pun, dan memberikan penjelasan tentang haramnya minta-minta. Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, Anda tahu kalau itu haram, kenapa Anda masih ngasih saja padahal itu haram bagi dia?" Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aballah an akuna bakhilan." Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah enggak suka kalau aku jadi orang bakhil. Tapi mereka mereka yang minta-minta itu enggan untuk berhenti dari minta-minta, terus saja minta. Nah, ini yang dimaksud. Gitu ya. Ini yang dimaksud, ya. Namun kadang-kadang juga kita, artinya itu anjurannya demikian, sunnahnya demikian, tidak menolak orang yang minta itu sunnahnya. Ya, itu sunnahnya demikian. Namun kadang-kadang perlu juga untuk ditolak ya. Menolaknya hukumnya boleh. Memberinya itu hukumnya sunnah. Gitu ya. Kalau dia menolak hukumnya boleh, ya. Ya kalau ditanya apa sikap kita sebaiknya, kalau ditanya sebaiknya maka jawabannya beri. Kalau pertanyaannya apakah boleh saya menolaknya, jawabannya ya boleh ditolak, gitu ya. Apalagi ditolak gak puantes gitu ya, misalkan begitu ya. Misalkan jaluk mereka misalkan assalamualaikum gitu ya. Nyuwun sedekah tapi rokokane kebul nih. Sing kate ngekek iki. Gitu ya. Ya subhanallah, jamaah sekalian rahimakumullah taala, ya. Ada lagi pengemis kurang ajar. Lah dikei niku milih. Ya, dulu itu waktu saya di mana ya, di pasar di mana, di pasar Tretes di tempat saya itu ya, ada pengemis minta-minta. Lalu dikasih uang zaman itu ya, zaman 90-an itu, uang 50. Duit 50. Seiling ana duit 50 biyen gambar napa? Gambar merak lah biyen ya. Duit 50 ngono. Dikek ndek pangkuane ngoten Bu, ana ngoten. Lah didoni Bu, subhanallah ya. Dikek duit 50 didoni. Ya Allah. Ini pengemis kurang ajar. Berikutnya, bagaimana menghadapi keluarga yang suka meminta-minta, yang setiap kali saya pulang mudik saya didatangi dan dimintai uang. Subhanallah. Sing sabar Bu, ngoten niku. Nggih, sing sabar. Ya, sing sabar. Ya, artinya apa? Kalau mereka memang benar-benar membutuhkan, beri, karena memang mereka adalah kerabat, dan kita memberi kerabat itu pahalanya double, ya pahala sedekah, ya pahala silaturahim, pahala sedekah dan pahala silaturahim. Belajarlah untuk menghilangkan kejengkelan dalam hati. Belajar untuk menghilangkan kejengkelan dalam hati. Itu memang perlu belajar. Ya memang kadang-kadang seperti itu ya. Ada kerabat itu misalkan sering menghubungi kita untuk minta, ya ngomongnya sih utang gitu ya. Aku utang ngene. Tapi utang gak ono jebuse. Utang isi utang, tapi gak tahu ngomong nyaur gitu ya. Marono ngomong mana utang mana, dikei gak ngomong nyaur mana. Wis terus sampai akhirnya gak ngomong utang mana, aku njaluk duit kok. Tapi itu kerabat, jamaah sekalian rahimakumullah taala, dan dia bukan orang lain. Dan kalau kita mau memberinya, maka itu adalah silaturahim, dan itu adalah sebaik-baiknya sedekah. Artinya bukan sebaik-baiknya, ini
pahalanya double, pahalanya berlipat ganda. Tapi dengan catatan tanpa memadaratkan keluarga kita. Ya kalau itu adalah memang lebih dan kita mampu, ya sudah berikan kepada mereka. Tidak ada masalah. Dan itu tidak akan sia-sia, dan Allah Subhanahu wa taala akan justru memuliakan kita dan menghinakan dia kalau memang sebenarnya dia itu ya mentalnya mental ngemis seperti itu misalkan gitu ya. Allah akan memuliakan itu, Allah akan menghinakan dia. Ya, kita banyak memberi, kita banyak bersedekah misalkan tidak rugi, dan itu akan memuliakan diri kita, tapi dengan catatan yang ikhlas. Yang apa? Yang ikhlas, jangan menggerutu. Kalau kemudian kita ngasih sambil nggerutu, batalkan. Eman-emani ketimbang gak oleh kan ganjaran. Sik ngenteni adem ya, ngenteni dodone adem, wis tenang anteng, bisa mengeluarkan dengan ikhlas, keluarkan. Tapi kalau masih menggerutu kayak nyoh gitu ya, nyoh, wah alamat sampean iki guys. Ya salah wis mangkel, duwe ilang gak oleh ganjaran. Kan rugi kabeh, Bu. Mangkel iya gare darah tinggi. Ya gitu ya. Mari ngono, duwe ilang, ganjaran gak oleh. 3 kerugian kita dapatkan. Sama sekali rahmanurahmakumullah taala. Maka belajar untuk menghilangkan kejengkelan. Mungkin awali jengkel, tapi berupaya untuk menahan. Ya. Jangan sampai kita keluarkan harta kita dalam keadaan kita tidak ridho, akhirnya jadi tidak dapat pahala. Nah, Abang Ustaz, izin bertanya bagaimana pula jika ada pengamen, boleh memberi atau tidak? Sedangkan musik yo hukumnya haram. Jadi karuan ngemis kayak ono, nek ngamen nggak usah. Ya, yang ngamen sebenarnya ngemis nggak betul? Hah? Iya sebenarnya begitu sebenarnya kan gitu ya, kan gitu, cuma gayanya gaya kencereng-kencereng kan gitu ya. Nah, tapi ya kadang-kadang kita melihat juga ya seperti itu, lihat keadaan dan seterusnya lah. Walhasil kita bisa menilai lah orang begitu ya. Ya kita bisa menilai orang apakah layak diberi atau enggak layak diberi dan seterusnya ya. Itu bisa kita melihat dan bisa kita pertimbangkan. Nah, wallahu a'lam bishawab. Oke, yang lain? Ada lagi atau sudah? Oke, monggo. Belani dia dengan cara apa? Iya. Iya, taib. Artinya nasihat. Iya, berikan nasihat. Tapi jangan dikompori dia untuk tidak sabar. Ya kan ya? Karena pahala sabar itu tidak ada duanya. Tapi berikan nasihat kepada orang tidak memberikan hak. Ya, memberikan hak. Saya sering dalam dalam beberapa pengajian begitu ya. Karena ada ummahat yang mengeluhkan suaminya yang bakhil yang semacam itu, tapi dia sabar. Tapi sabarnya itu tetap ya mengeluhnya itu konsultasikan gimana gitu ya. Akhirnya sering saya buat mati dalam kajian tatkala lihat suaminya datang ikut ngaji, bahas masalah hak apa jenenge ya, hak istri gitu ya. Nah itu suka serang gitu ya. Tapi dengan bahasa yang lain gitu ya, seperti itu. Untuk mengingatkan bahwasanya hak istri hak. Dan itu hutang kalau dia tidak tunaikan. Sementara dia mampu.
Dan dia nanti akan nagih di mana dia di akhirat. Kalau di akhirat mungkin suami istri sabar gitu ya, istrinya dizolimi sabar gitu ya, ya rukun, ya anak ya tambah terus misalkan begitu ya. Ya, dizolimi tapi anaknya tambah terus misalkan ya. Sabar misalkan begitu ya. Tapi itu tidak berlaku nanti di akhirat. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din a'du ilal muttaqin. Orang yang saling mengasihi di dunia sabar, nanti pada hari kiamat jadi musuh itu nanti. Ya jangan harap nanti akan memaafkan di akhirat. Tidak ada maaf. Maaf itu hanya di dunia. Kalau di akhirat sudah sampai di akhirat tidak akan ada memaafkan. Mereka akan saling menuntut satu dengan yang lainnya. Kalau ada kezaliman dulu di dunia, dia tidak bisa meraihnya, dia akan mengambil itu nanti di akhirat. Dan tidak ada maaf di akhirat. Tidak ada maaf. Tidak mungkin ada orang memaafkan. Sudah tampak di hadapannya surga dan neraka kok. Orang lain masuk neraka gak urusan, sementing aku mau mlebu swarga dhisik, you know. Itu di akhirat nanti seperti itu. Makanya suami istri nanti jadi musuh. Ya, Allah Subhanahu sudah mengingatkan ya, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ya, aduwwun lakum, musuh bagi kalian. Kalau tidak bertakwa. Maka itu diingatkan. Ya, suami seperti itu yang zalim kepada istrinya ya perlu diingatkan gitu ya. Dan istri ngomporinya ya sabar. Ya aja dikompori wis apa jauh pegat ae wah ini. Lain nek ngene iki ya, bukan begitu solusi dalam rumah tangga itu bukan begitu. Ya, solusi dalam rumah tangga bukan begitu. Ya jamaah sekalian rahimakumullah taala. Ya. Taib, maksudnya nasihat langsung atau tidak? Tidak langsung ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Ibu nggih. Baik demikian jamaah sekalian rahimakumullah apa yang bisa kita bahas. Kajian kita di siang hari berbahagia ini semoga bermanfaat. Kita akhiri wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.